Siapa sangka, niat nolong orang bisa bikin hidup berubah 180 derajat. Hari ini kita akan bahas kisah luar biasa dari seorang TKI Indonesia yang tinggal di Amerika. Nggak cuma kerja keras, ternyata dia juga berhati emas, bahkan mungkin berlian. Jadi ceritanya, dia nemu seorang tunawisma yang tertabrak mobil. Tapi tunggu dulu, ini bukan tunawisma biasa, karena ternyata orang ini bukan cuma bawa kardus dan selimut, tapi juga bungkusan kain penuh uang. Iya, beneran, duitnya lebih banyak dari saldo kita habis gajian 5 menit. Dan yang bikin makin gak masuk akal, si tunawisma ini saking bersyukurnya ditolong, malah ngasih semua uangnya ke si TKI. Wah, kalau jadi film, judulnya bisa, Dompet Rahasia di Balik Kardus. Yuk, simak kisah inspiratif yang gak cuma bikin kita terharu, tapi juga mungkin mikir, jangan-jangan selama ini kita yang perlu belajar dari para tunawisma ya. Langsung aja. Pernah nggak sih kamu ngalamin momen kecil yang ternyata jadi titik balik besar dalam hidupmu, yang awalnya cuma berniat bantu, tapi malah dikasih sesuatu yang nggak pernah kamu bayangkan? Cerita ini tentang Arianto, usianya 30 tahun, asalnya dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak lulus SMA, dia udah kerja serabutan buat bantu ekonomi keluarga. Sampai akhirnya, dengan uang hasil pinjaman dan hasil patungan dari orang tuanya, Arianto berhasil berangkat ke Amerika sebagai TKI. Di sana dia kerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran di pinggiran kota New York. Arianto bukan orang kaya, jelas, tapi dia punya satu hal yang gak semua orang punya, kemauan untuk bertahan dan hati yang gak bisa cuek sama orang lain. Hidup di negeri orang, jauh dari keluarga, teman, dan makanan favorit, bukan hal mudah, tapi dia gak pernah mengeluh. Katanya, kalau hidup enak yang dicari, saya gak akan berangkat dari kampung. Tiap hari Arianto bangun sebelum matahari terbit, naik bus, jalan kaki, kadang harus kerja lembur kalau ada panggilan tambahan, uangnya ditabung, makan seadanya, seringnya masak sendiri biar hemat, sering juga dia cuma makan nasi sama telur rebus, atau kalau lagi akhir bulan, ya mie instan 3 kali sehari. Tapi semua itu dia jalani dengan sabar. Apartemennya sempit, dia tinggal bareng 3 orang teman sekampung, ruangan cuma dibatasi pakai tirai, dan bunyi dengkuran di malam hari udah jadi bagian dari hidup. Tapi buat Arianto, yang penting atap di atas kepala, tempat buat tidur, dan masih bisa kirim uang ke rumah. Setiap malam, sebelum tidur, dia suka buka foto keluarganya, ibunya yang selalu senyum meski matanya berkaca-kaca waktu dia pamit berangkat, bapaknya yang diam saja, tapi matanya nggak bisa sembunyiin rasa bangga dan cemas, dan adiknya, yang waktu itu masih SMP, yang katanya pengen bisa kuliah biar bisa nyusul Mas Ari ke luar negeri. Itulah alasan Arianto kerja sekeras itu. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat beli barang mahal, tapi buat harapan kecil yang dia bawa dari kampung, bisa bantu keluarga hidup lebih baik. Hari itu, semuanya berjalan seperti biasa. Arianto baru pulang dari kerja, tas punggungnya berisi pakaian kotor, badannya pegal, dan perutnya udah mulai protes minta diisi. Di tangannya ada kantong plastik berisi roti diskon yang dibelinya dari supermarket dekat halte. Tapi langkahnya tiba-tiba berhenti waktu dia melihat kerumunan kecil di seberang jalan. Seorang wanita tunawisma, kira-kira berusia 40-an tahun, tergeletak di pinggir jalan, sepertinya baru saja tertabrak mobil. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya setengah tertutup. Di pelukannya, ada bungkusan kain kumal yang terlihat seperti selimut tua. Tapi anehnya, dia memeluknya sangat erat, seolah itu benda paling berharga yang dia punya. Beberapa orang berdiri di sekitar, tapi tidak ada yang benar-benar menolong. Ada yang cuma melirik lalu jalan lagi. Ada juga yang sibuk merekam dengan ponsel, tapi Arianto nggak bisa tinggal diam, dia langsung berlari menyeberang dan menghampiri si wanita. "Bu, ibu bisa dengar saya?" tanya Arianto sambil jongkok di sampingnya. Dia merogoh kantong, mengeluarkan botol air minum yang selalu dibawanya, lalu menyodorkannya pelan-pelan ke bibir si wanita. Dengan tangan gemetar, wanita itu mencoba minum. Arianto pun memanggil ambulans dan memastikan wanita itu tetap sadar. Wajah wanita itu penuh debu, rambutnya kusut, tapi ada sesuatu di matanya yang bikin Arianto terdiam sejenak, seperti ada beban besar yang disimpan terlalu lama. Dan yang paling bikin Arianto bingung adalah bungkusan kain yang dipeluk wanita itu. Berat, padat, dan jelas bukan cuma selimut. Tapi Arianto tidak bertanya, dia tahu, sekarang bukan waktunya untuk penasaran, yang penting, wanita ini selamat dulu. Yang tidak ia tahu, bungkusan lusuh yang dipeluk erat oleh wanita tunawisma itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya.
Arianto masih jongkok di samping wanita itu, mencoba menenangkan meski kepalanya sendiri juga panik. Suara klakson dan kendaraan yang lalu lalang di jalan seakan gak ada artinya lagi. Yang ada di pikirannya cuma satu, jangan sampai telat, ambulans harus cepat datang. Wanita itu masih memeluk erat bungkusan kain lusuhnya, seolah itu adalah anak kecil yang sedang dia lindungi. Arianto sempat berpikir, ini orang abis ketabrak, tapi masih kuat gendong karung, jangan-jangan isinya batu bata, tapi dia langsung menepis pikirannya sendiri. Dia tahu, kadang hal yang kelihatan gak penting justru paling berarti buat seseorang. Beberapa orang mulai memperhatikan, tapi hanya dari jauh. Ada satu bapak-bapak yang sempat nyeletuk, itu orang gila kali. Arianto cuma menoleh sebentar dan berkata pelan, kalau dia gila, kita yang waras ngapain cuma nonton. Wanita itu sempat membuka mata, tatapannya lemah, suaranya nyaris tak terdengar. Terima kasih, katanya lirih, tenang, Bu, ambulans sebentar lagi datang, Ibu tahan dulu. Ya, jawab Arianto sambil sesekali melirik ke arah jalan, berharap mendengar suara sirine. Tangannya mencoba membetulkan posisi kepala wanita itu agar lebih nyaman. Saat dia memindahkan kain lusuh yang terjatuh sedikit, Arianto merasa ada yang aneh. Beratnya bukan main, bentuknya nggak rata, dan pas tangannya menyentuh ujung kain, dia merasa seperti menyentuh kertas. Kertas yang tebal, berlapis-lapis. Jangan-jangan ini beneran batu bata tapi dibungkus koran, pikirnya sambil setengah bercanda dalam hati. Tapi wanita itu langsung menarik kembali bungkusan itu ke pelukannya, dengan tenaga yang cukup kuat untuk ukuran orang yang baru saja tertabrak. Arianto buru-buru mundur sedikit. Oke, itu punya ibu, saya nggak ngapa-ngapain, ucapnya sambil senyum canggung. Tak lama kemudian, suara sirine mulai terdengar, ambulans datang. Dua petugas medis keluar, memeriksa kondisi si wanita, dan mulai mengangkat tubuhnya ke atas tandu. Salah satu petugas bertanya pada Arianto, kamu keluarganya? Bukan, saya cuma lewat, lihat dia jatuh, terus saya bantu, jawab Arianto. Wanita itu sempat memegang tangan Arianto sebelum dibawa masuk ke dalam ambulans. Jangan tinggalin aku, katanya pelan. Arianto bingung, ibu mau saya ikut? Dia menoleh ke petugas medis, yang kemudian mengangguk, kalau kamu punya waktu, ikut aja sebentar, dia kelihatan lebih tenang pas kamu ada. Arianto sempat melirik plastik roti diskonnya yang masih tergeletak di trotoar. Dia mendesah pelan, ya, selamat tinggal, roti $2, hidupmu singkat tapi berarti. Akhirnya Arianto ikut masuk ke ambulans. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, dia duduk diam, masih belum percaya dengan kejadian barusan. Di sampingnya, wanita itu masih memeluk bungkusan kain lusuhnya, seperti menggenggam seluruh hidupnya dalam selembar kain dekil. Di momen itu, Arianto belum tahu siapa wanita ini, belum tahu kenapa dia hidup di jalanan, belum tahu apa isi dari bungkusan itu. Tapi yang pasti, hari ini dia nggak cuma pulang kerja, dia sedang dalam perjalanan ke sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dia kira. Dan tanpa sadar, ia baru saja melangkah masuk ke dalam cerita yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Di rumah sakit, suasananya hening dan sedikit tegang, udara beraroma antiseptik, khas rumah sakit manapun di dunia. Arianto duduk di ruang tunggu, masih dengan pakaian kerja dan tas punggung yang belum sempat ia lepas. Matanya terus mengarah ke pintu ruang perawatan, tempat wanita tunawisma itu sedang diperiksa oleh dokter. Setelah beberapa waktu, seorang perawat keluar dan mendekatinya. Mas yang tadi nolong? Ya, tanya si perawat. Iya, Bu, gimana keadaannya? Syukurlah. Nggak ada luka serius, cuma lecet dan sedikit shock, tapi dia bilang dia nggak mau ditinggal sendiri, mau Mas Ari nungguin. Arianto mengangguk pelan, dia sendiri juga penasaran, siapa sebenarnya wanita ini. Beberapa menit kemudian, Arianto diperbolehkan masuk ke ruang perawatan. Di sana, wanita itu terbaring lemah, tapi matanya kini lebih tenang, bungkusan kain lusuh itu masih di pangkuannya, didekap erat seolah lebih penting dari infus yang menempel di tangannya. Arianto mendekat dan tersenyum, ibu udah lebih baik, ya? Wanita itu mengangguk, lalu, tanpa diminta, dia mulai bicara pelan. Namaku Marta, katanya, dulu aku punya rumah, kerja bagus, tapi hidup bisa berubah cepat, terlalu cepat. Arianto mendengarkan tanpa menyela, ia tahu, kadang orang cuma butuh didengar, bukan dikomentari. Aku kehilangan semuanya, rumah, pekerjaan, suami, semua hilang. Tapi satu yang tidak pernah aku lepas, adalah ini. Marta mengelus bungkusan kainnya seperti sedang menyentuh harta karun. Arianto penasaran, tapi dia menahan diri, hingga tiba-tiba,
Tanpa peringatan, Marta membuka kain itu perlahan. Dan disitulah Arianto melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Tumpukan uang, banyak, bukan recehan, uang kertas $100, disusun rapi, dililit karet, dan dibungkus lapis demi lapis dengan kain. Mata Arianto membesar. "Ibu, ini semua?" "Iya," jawab Marta tenang, "selama ini aku bawa semua uangku kemanapun aku pergi. Nggak ada bank yang mau nerima aku lagi. Nggak ada keluarga, jadi uang ini aku jaga sendiri." Arianto menelan ludah. Jumlahnya, dia nggak bisa ngitung pasti, tapi jelas itu bukan jumlah recehan. Ini cukup buat beli rumah kecil, atau buka usaha, atau bahkan pulang kampung sambil traktir satu RT makan sate kambing. "Maaf, Bu, saya kira tadi isinya batu bata," celetuk Arianto setengah refleks. Marta tertawa kecil. "Bukan cuma kamu. Banyak yang mikir aku cuma gila bawa-bawa bungkusan dekil. Tapi ini semua hasil hidupku. Aku simpan dengan cara yang cuma aku yang tahu." Arianto masih duduk terpaku. Dalam pikirannya, semua logika jungkir balik, seorang tunawisma dengan tumpukan uang yang dibawa-bawa kemana-mana kayak selimut, rasanya kayak nonton film, tapi ini nyata. Dan tanpa dia sadari, detik itu juga hubungan mereka mulai berubah. Bukan cuma antara penolong dan orang yang ditolong, tapi seperti dua orang asing yang tiba-tiba tersambung oleh sesuatu yang aneh, janggal, dan tak terduga. Satu hal yang pasti, hari ini, Arianto bukan cuma menemukan orang yang butuh bantuan, dia baru saja menemukan cerita hidup yang tak kalah rumit dari kisahnya sendiri. Dan juga, mungkin, awal dari kejutan besar yang belum selesai. Malam itu, lampu kamar rumah sakit redup, suaranya sepi, hanya terdengar suara mesin infus dan detak jam dinding yang pelan. Arianto duduk di kursi plastik di sebelah tempat tidur, sementara Marta terbaring dengan posisi sedikit miring, memeluk bungkusan kainnya yang kini tampak seperti bayi kecil yang tertidur di pelukannya. Mereka sudah tidak banyak bicara sejak kejutan, uang kain, tadi sore, tapi suasana di antara mereka sekarang terasa berbeda, lebih akrab, lebih tenang, seperti dua orang asing yang sudah melewati sesuatu bersama dan jadi saling percaya tanpa banyak syarat. "Aku masih belum percaya," kata Arianto sambil menggaruk kepala yang sebenarnya nggak gatal. "Baru kali ini aku nolong orang, terus malah yang ditolong punya lebih banyak uang dari aku." Marta tersenyum tipis. "Orang lihat aku di jalanan, pikir aku miskin, gila, nggak punya apa-apa, tapi mereka nggak tahu. Kadang orang yang kelihatan paling kacau justru yang paling hati-hati." Arianto mengangguk. "Saya ngerti, Bu, di sini juga saya sering dianggap nggak penting. Di tempat kerja, saya cuma orang yang ngepel, tapi ya itu, yang penting kan kita tahu kita ngelakuin yang benar." Marta menatap Arianto agak lama. "Kamu baik, Arianto, di kota ini, orang lebih cepat ambil video daripada kasih tangan. Tapi kamu beda." Arianto tertawa kecil. "Saya bantu ibu karena saya nggak bisa tinggal diam. Lagian, saya pikir ibu butuh pertolongan, bukan malah saya yang jadi bingung sendiri." Mereka tertawa bersama, tawa yang singkat tapi cukup untuk menghangatkan ruangan yang dingin itu. Lalu Marta mulai bercerita. Dulu dia pernah bekerja sebagai akuntan di perusahaan properti. Hidupnya baik-baik saja. Suaminya seorang kontraktor. Mereka punya rumah kecil dan mimpi besar. Tapi hidup kadang seperti papan monopoli, kalau jatuh di petak yang salah, bisa bangkrut seketika. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, asuransi tak cair, rumah disita karena cicilan macet, pekerjaan hilang karena trauma berkepanjangan. Dia mencoba bertahan, tapi akhirnya menyerah pada jalanan. "Tapi uang ini," kata Marta sambil menepuk-nepuk kain itu, "aku kumpulkan dari sisa-sisa pekerjaanku. Sedikit dari tunjangan, sebagian besar dari jualan kecil-kecilan. Aku nggak belanja macam-macam. Aku simpan semuanya. Siapa tahu, satu hari nanti, aku bisa mulai lagi." Arianto terdiam. Cerita itu membuatnya merasa sangat kecil. Selama ini dia pikir hidupnya sudah cukup berat. Tapi ternyata, ada orang seperti Marta yang kehilangan segalanya, tapi masih punya harapan. "Terus kenapa ibu nggak pakai uang itu buat bangkit lagi?" tanya Arianto pelan. "Aku nunggu alasan yang tepat. Nunggu momen. Nunggu seseorang yang bisa aku percaya. Sampai hari ini datang," jawab Marta sambil menatap Arianto. Arianto nyaris tersedak oleh kata-kata itu. "Loh, saya?" "Iya, kamu." Ia nggak tahu harus bilang apa. Di satu sisi, dia merasa terhormat. Di sisi lain, dia juga bingung. Apa mungkin wanita ini benar-benar mau menyerahkan segalanya padanya? Marta menutup matanya sejenak. "Kamu satu-satunya orang yang nolong aku tanpa tanya-tanya, tanpa minta apa-apa. Di dunia ini, orang kayak kamu langka."
Arianto masih belum bisa menjawab. Dalam hatinya muncul satu pertanyaan. Kenapa dia? Tapi di saat yang sama, ada kehangatan yang perlahan tumbuh di dadanya. Mungkin ini bukan soal pantas atau tidak, tapi soal niat baik yang pada akhirnya balik lagi dengan cara yang tak bisa diduga. Dan malam itu, di kamar rumah sakit yang hening, hubungan antara dua orang asing itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti dari sekadar pertemuan tak sengaja. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Martha mulai pulih. Luka-lukanya sudah sembuh, dan kondisi fisiknya semakin membaik. Arianto tetap setia menemani, sesekali membantu membeli makanan atau sekadar ngobrol ringan untuk menghibur Martha yang semakin ceria. Namun, ada satu hal yang terus menghantui Martha. Bungkusan kain yang selalu dia bawa kemana-mana itu, setiap kali Arianto meliriknya, Martha akan memeluknya dengan lebih erat, seolah melindungi harta karunnya. Satu pagi, ketika Martha sudah cukup pulih dan dokter mengizinkannya untuk pulang, dia meminta Arianto untuk duduk di sebelahnya. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Arianto, ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu, kata Martha dengan suara pelan, tapi tegas. Arianto menatapnya, bingung. Apa itu, Bu? Ibu sudah cukup banyak dibantu. Saya nggak ingin merepotkan ibu lebih jauh. Tapi ini bukan tentang bantuan, ini tentang rasa terima kasih, tentang menghargai orang yang sudah peduli, jawab Martha sambil perlahan membuka bungkusan kain lusuhnya. Arianto melihat apa yang terbungkus rapat di dalam kain itu, dan kali ini ia bisa melihat lebih jelas. Ini bukan batu bata seperti yang pernah ia kira, ini tumpukan uang dalam lembaran dolar yang disusun rapi dan dibungkus dengan karet. Ini semua uang yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun, aku nggak pernah punya kesempatan untuk pakai, tapi sekarang, aku merasa sudah waktunya untuk menyerahkannya kepada orang yang tepat. Arianto terdiam, matanya tak bisa lepas dari tumpukan uang yang ada di hadapannya. Bu, ini banyak sekali. Martha tersenyum tipis. Aku sudah memutuskan. Aku ingin kamu yang menerima ini. Semua ini milikmu. Arianto ragu-ragu. Tapi, Bu, ini banyak banget. Saya nggak bisa menerima semua ini. Martha menggenggam tangan Arianto, memaksanya untuk melihat ke dalam matanya. Kamu sudah membantu aku tanpa mengharap apa-apa. Kamu memberikan yang terbaik. Bahkan saat aku tak punya apa-apa untuk diberikan. Inilah yang bisa aku beri. Arianto menunduk. Kata-kata Martha membuatnya terdiam, dan dia merasa sangat tersentuh. Rasanya tidak pantas menerima begitu banyak uang. Apalagi mengingat dia hanya seorang pekerja kebersihan yang jauh dari kaya. Tapi di sisi lain, ia tahu ini adalah bentuk rasa terima kasih yang tulus, dan mungkin juga cara Martha untuk memulai hidup baru. Dia akhirnya menerima uang tersebut dengan hati yang berat. Terima kasih banyak. Bu, saya nggak tahu harus bilang apa, tapi saya janji, uang ini akan digunakan sebaik-baiknya. Martha mengangguk, aku nggak peduli bagaimana kamu menggunakannya, yang penting, kamu tahu ini datang dari hati. Uang ini adalah simbol dari harapan dan kesempatan yang mungkin aku nggak bisa raih lagi. Tapi kamu masih punya banyak kesempatan untuk merubah hidupmu. Arianto terdiam sejenak, lalu melihat tumpukan uang itu sekali lagi. Jumlah yang terbilang sangat besar. Sekitar 75.000 dolar, yang jika dikonversikan ke rupiah, nilainya sekitar 1,1 miliar rupiah, uang yang cukup untuk memulai sesuatu yang besar, sebuah usaha, atau bahkan untuk kembali ke kampung halaman dan memulai hidup baru. Tapi apa yang lebih berharga bagi Arianto bukanlah angka-angka tersebut, melainkan kepercayaan yang diberikan padanya. Setelah beberapa detik, Arianto hanya bisa mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Saya akan ingat ini selamanya, Bu. Bukan karena uangnya, tapi karena kebaikan hati ibu. Martha hanya tersenyum dan mengusap pipi Arianto dengan lembut. Kadang, yang kita butuhkan bukan cuma uang, tapi juga seseorang yang peduli. Terima kasih sudah menjadi orang itu untukku. Arianto menggenggam tangan Martha. Momen itu terasa begitu berat dan penuh makna. Mereka berdua tahu, meskipun hidup mereka datang dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka memiliki satu kesamaan, harapan untuk masa depan yang lebih baik. Martha akhirnya bisa meninggalkan rumah sakit, dan Arianto membawa uang itu dengan hati yang penuh kebingungan, sekaligus terharu. Mungkin uang itu bisa membawanya jauh, tapi ada satu hal yang pasti, dia tak akan pernah lupa pada wanita ini, yang memberikan segalanya meski hanya memiliki sedikit. Setelah kejadian itu, hidup Arianto tidak lagi sama. Uang yang diterima dari Martha, sebanyak 75.000 dolar atau sekitar 1,1 miliar rupiah, memang sangat besar. Tetapi bagi Arianto, uang itu bukanlah tujuan utama. Yang lebih berharga adalah kepercayaan Martha padanya, dan kisah yang ia bawa dari perjalanan hidup yang penuh perjuangan.
Beberapa bulan setelah Marta keluar dari rumah sakit, Arianto merasa sedikit bingung. Dia masih bekerja sebagai pekerja kebersihan di kantor. Tapi kini ada satu perubahan besar yang mengusik pikirannya. Uang yang dia terima dari Marta bukan sekadar dana darurat, tapi kesempatan untuk sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Arianto memutuskan untuk tidak hanya menyimpan uang itu, tapi memulai sebuah usaha kecil. Dengan bantuan beberapa teman, dia membuka sebuah toko kelontong sederhana di dekat rumahnya. Memulai dengan modal yang terbatas, Arianto belajar banyak, mulai dari bagaimana mengelola keuangan, berbicara dengan pemasok, hingga bagaimana melayani pelanggan dengan penuh perhatian. Dia mengingat kata-kata Marta, bukan cuma uang yang penting, tapi juga seseorang yang peduli. Hari-hari pertama memang berat. Banyak yang bilang kalau usaha kecil seperti itu nggak akan bertahan lama. Tapi Arianto tetap semangat. Ia tahu, bukan cuma uang yang akan menentukan keberhasilan, tapi juga kerja keras, ketulusan, dan niat baik yang sudah dia pelajari dari pengalaman ini. Lambat laun, toko kelontongnya mulai berkembang. Meskipun belum besar, Arianto sudah bisa merasakan perubahan dalam hidupnya. Dia mulai merasa dihargai, tidak hanya oleh pelanggan, tapi juga oleh dirinya sendiri. Dia tahu, uang yang diberikan Marta bukan hanya untuk digunakan sesaat, itu adalah bekal untuk meraih sesuatu yang lebih baik, dan dia berjanji untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sementara itu, Marta juga perlahan mulai membangun hidupnya kembali. Setelah lama tinggal di jalanan, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe kecil yang dimiliki seorang teman lamanya. Walaupun kehidupannya tidak sepenuhnya pulih seperti dulu, Marta merasa lebih tenang. Setiap kali dia melihat ke belakang, dia tidak lagi merasa takut akan masa lalu. Semua yang dia miliki sekarang adalah hasil dari usahanya sendiri. Suatu hari, Marta datang mengunjungi Arianto di tokonya. Mereka berdua duduk di sudut kecil toko, menikmati secangkir teh hangat yang disajikan Arianto. Aku nggak pernah membayangkan kamu bisa berhasil sampai sejauh ini, Arianto, kata Marta dengan senyum yang hangat. Arianto tertawa, dulu saya juga nggak pernah menyangka, tapi ibu sudah mengajarkan saya banyak hal, tentang bagaimana menghargai kesempatan, dan bagaimana bisa bertahan walau hidup terasa sulit. Marta menatapnya lama, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya ingin kamu tahu, uang yang aku berikan itu, bukan hanya tentang uang, itu adalah simbol dari harapan. Harapan bahwa ada orang yang masih mau peduli, meskipun hidupnya mungkin nggak sempurna. Arianto mengangguk, dan kamu sudah memberikan itu lebih dari cukup. Bu, ini lebih dari sekadar uang. Ini adalah kesempatan hidup yang nggak akan saya sia-siakan. Mereka berdua terdiam sejenak, merenung, tanpa kata-kata. Mereka tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah cerita yang mengajarkan mereka untuk terus berharap dan berjuang, meskipun jalan yang mereka tempuh tidak selalu mudah. Arianto menatap keluar jendela tokonya, memandang jalanan yang dulu ia lewati setiap hari. Semua itu kini terasa berbeda. Dia bukan hanya seorang pekerja kebersihan yang melintas begitu saja. Kini, dia adalah seseorang yang memiliki tujuan, yang tahu bahwa setiap langkah kecil membawa perubahan besar. Di sisi lain, Marta juga merasa puas. Walaupun hidupnya masih sederhana, dia merasa sudah memberikan yang terbaik, kepada dirinya sendiri, dan kepada orang yang benar-benar membutuhkannya, dan mereka berdua tahu satu hal pasti, hidup tidak akan pernah memberi jaminan kemudahan. Tetapi selama ada harapan, selalu ada jalan. Begitu juga, selama ada kasih dan kebaikan hati, dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik, satu orang pada satu waktu.